Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Setiani, PPG Prajabatan Prodi PGSD dari Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Kamis 8 November 2021 akan melaksanakan uji kinerja pada sekolah SD Negeri 033 Muara Kamano kelas 5 semester 1 pelajaran tematik tema 5 ekosistem subtema 1 komponen ekosistem. Pelajaran yang akan saya sampaikan adalah pelajaran muatan IPA dan bahasa Indonesia yang akan saya sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya semua ya. Ya. Terus hari ini ada yang tidak hadir. Siapa? Daninya kenapa? Jadi yang hari ini tidak hadir adalah Dani ya. Semuanya siapa yang dekat dengan Dani? Tapi tidak tahu karena mana Dani. Berarti tidak ada keterangan ya Dani hari ini. Nah, selanjutnya siapa yang mau pimpin baca doa? Yang biasa, yang datang pagi tadi siapa? Datang yang duluan. Nurul. Nurul yang pimpin baca doa karena dia tadi datang pagi duluan. Okay, my friends, before starting our study, let's try together. Start now. Ini tulisan kepada Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan mempelajari pelajaran, tapi kita harus menerapkan sikap disiplin. Disiplin dan tanggung jawab ya. Jadi kita harus disiplin tepat waktu dan semuanya dipersiapkan dengan baik agar semua pelaksanaan yang kita kerjakan itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan. Jadi kita harus menerapkan sikap disiplin itu sejak dini agar semuanya terlaksana dengan baik. Nah, terus kalau kalian disiplin itu pasti harus selalu menerapkan aturan yang berlaku kan. Nah, itu nanti kalau misalnya kalian mempunyai cita-cita jadi pilot, jadi polisi, kan harus disiplin dan tepat waktu. Jadi kalian harus menerapkan sikap disiplin. Ingatkan lagi ya. Nah, selanjutnya sebelum kita belajar, kita nyanyi dulu lagu nasionalisme, yaitu Garuda Pancasila. Siapa yang tahu? Tahu? Semuanya tahu? Ayo coba kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsa maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, jadi kita nyanyi lagu Pancasila itu menanamkan pada diri kita sikap nasionalisme. Ya. Selanjutnya sekarang coba perhatikan buku yang ibu bawa. Nih, bukunya perhatikan. Ini di dalam depan buku atau sampul buku itu terlihat apa? Orang sedang mengambil air. Ya, orang sedang mengambil air. Ya, terus di sini judulnya apa? Mencari air bersih. Dia mencari
ini. Isinya bagus tentang alam di Indonesia. Ya, sudah 5 menit tutup bukunya. Jadi dalam cerita menjelaskan tentang desa yang kekurangan air karena terkena bencana alam. Nah, selanjutnya karena kita sudah membaca, kita lanjut ke pelajaran saat ini, yaitu tentang apa? Ekosistem. Nah, siapa yang sudah belajar tentang ekosistem? Siapa yang sudah belajar tentang ekosistem? Belum ada yang belajar? Berarti dulu belum dipelajari. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang ekosistem, yaitu tema berapa? Tema 5. Baru tentang komponen ekosistem. Nah, terus dari sini kita akan mencari tahu apa itu ekosistem. Nah, jadi yang kita akan pelajari yaitu bahasa Indonesia tentang konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non fiksi. Yang kedua, konsep-konsepnya itu terkait dengan merangkum isi cerita sesuai pokok pikiran. Selanjutnya IPA kita mempelajari dan mengidentifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Terus ibu punya buku lengkap lagi. Saya bagikan. Ya, LPD-nya itu sesuai dengan yang akan kita pelajari. Terus sudah dibagi kelompoknya semuanya sesuai dengan kelompoknya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mencermati teks non fiksi yang disajikan, kita siswa mampu membuat rangkuman yang sesuai dengan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Terus yang kedua, dengan menyimak pembelajaran dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pernyataan hubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan membuat bagas, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Selanjutnya, ini coba dibaca dulu. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi satu sama lain. Antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Nah, terus ekosistem tersusun atas individu, baru populasi, komunitas. Nah, selanjutnya, jadi dari pembahasan tadi yang di depan judulnya kita akan belajar ekosistem. Jadi kita belajar tentang hubungan, ya, hubungan makhluk hidup dan benda tak hidup, dan dia saling bergantung dan terintegrasi. Coba sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang ekosistem atau komponen ekosistem, ibu minta kalian membuat tulisan apa yang kalian ketahui tentang ekosistem sebelum kita belajar lebih lanjut lagi. Ditulis ya semuanya, masing-masing kelompok menuliskan tentang apa pemahaman kalian tentang ekosistem. Jadi ditulis kamu tahunya ekosistem itu sampai mana sih gitu. Pokoknya yang tahu aja. Ya, tentang ekosistem yang lebih tahu apa aja dituliskan di dalam kertas. Ya, per kelompok masing-masing. Nanti kita akan bahas sama-sama. Sudah selesai semuanya? Coba sebutkan apa yang kalian tulis tadi, yang kalian tahu tentang ekosistem. Ya, dari kelompoknya ini baca. Nyari. Oke, yang lalu nyari.
Ayo Aki. Ya sudah nggak apa-apa, ada yang tahu itu mau tahu kalian tahunya ekosistem itu. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Bagian hidup dan tak hidup disebut lingkungan, saling berinteraksi dan saling bergantungan satu sama lain. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, burung, dan sebuah pohon cemara. Sementara itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Ya, terus selanjutnya kelompoknya siswa 5. Ayo bacakan. Ekosistem adalah bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan, saling berinteraksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan. Ya, sudah. Setelah kita tahu dari kelompoknya Fatimah, ayo selanjutnya kelompoknya Nurul. Hewan-hewan memerlukan ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan seekor pohon cemara. Nah, jadi kita dapat melihat gambar yang ada di depan. Apa perbedaan gambar yang sebelah kanan dan sebelah kiri? Apa perbedaannya? Yang itu Ya, ada pohon atau tidak ada pohon hidup. Jadi sebelah itu makhluk hidup dan pohon. ada pohon hidup, ada pohon. Lalu ada apa? Hewan-hewannya. Terus ini hewannya apa aja? Ada gajah, rusa, cakung, tupai, orangutan, kuku, burung, jerapah, orangutan, gajah, harimau, ikan, Kalau yang ini kelihatan apa? matahari, gunung, tanah, air, batu. Ya, jadi di sini kalau kita lihat ini namanya komponen bagian yang tidak hidup yang ini hidup semua ya dari airnya. Nah, jadi di dalam gambar ini ada dua ini, mereka saling bergantung yang ada di dalam ekosistem. Ya. Dan selanjutnya ibu minta kalian menuliskan pertanyaan-pertanyaan tentang apa sih yang kalian belum ketahui tentang ekosistem itu. Tulis pertanyaan-pertanyaan dibagi dari kelompoknya masing-masing ya, itu minimal 5 pertanyaan. Atau enggak satu orang itu punya 1 pertanyaan. Ya, nanti itu pertanyaannya akan kita tukar. Jadi temennya jawab. Misalnya kelompoknya Fatimah nanti tukar sama kelompoknya si Nurul, baru kelompoknya Nurul tukar kelompoknya si Aini gitu. Nanti kita tukar atau hal, nanti kita jawabnya sama-sama ya. Nah, bukan kesempatan masing-masing minimal 1 membuat pertanyaan. Misalnya si Bila membuat pertanyaan apa, si Bayu membuat pertanyaan apa. Jadi masing-masing membuat pertanyaan ya. Yang kalian tidak tahu apa sih ekosistem itu? Maksudnya di dalam ekosistem itu apa yang ingin kalian ketahui? Ya, sudah. Yang belum kelompoknya Nurul aja, coba yang sampai nunggu kelompok Nurul, coba yang sudah dari kelompok ini bacakan soal dari mana, lalu soalnya apa, jawabannya apa. Nyari-nyari, yang lainnya perhatikan. Dari kelompok mana itu? Fatimah. Ya, terus coba bacakan soalnya. Semua makhluk hidup memerlukan makanan dan minum. Individu adalah makhluk hidup adalah makhluk tunggal. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas ekosistem. Ya. Tuh, jadi pertanyaannya kelompoknya Fatimah udah dijawab dengan kelompoknya Ayuni dan teman-temannya. Selanjutnya, ayo kelompoknya ini siapa yang baca? Ya, apa? Apa arti ekosistem? Bagian hidup dan tidak hidup. Tidak hidup apa tuh? Tidak hidup di lingkungan. Di lingkungan makhluk hidup, please. Ditambahin. Di suatu lingkungan atau di sebuah lingkungan. Di sebuah lingkungan. Ayo diperhatikan kelompoknya Nurul, ini jawabannya dari temanmu. Ya, selanjutnya.
Kenapa kita memerlukan matahari? Karena matahari menghangatkan udara. Jika hewan-hewan memerlukan lingkungan, makanan, dan air minum. Hewan apa yang hidup di air? Ikan, hiu, tumi-tumi, dan lain-lain. Hewan apa yang memerlukan udara? Semua makhluk hidup. Ya, jadi yang memerlukan udara itu semua makhluk hidup dan semua hewan ya. Ayo selanjutnya, kelompok yang dulu siapa baca? Yaudah, ya, nyaring-nyaring. Bagaimana berkembangnya ekosistem dengan merawat lingkungan ekosistem? Ya, selanjutnya. Apa saja yang berkaitan dengan ekosistem? Semua makhluk hidup dan tidak hidup yang ada di lingkungan. Yang ada di lingkungan. Ya, benar. Teks yang ada di papan tulis tentang jenis makanan hewan. Ayo dibaca sama-sama. Jenis makanan hewan. Ya, dibaca nyari-nyari kayak sama-sama. 1, 2, 3. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memiliki berbagai tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang misalnya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang Memakan apa? Daun? Daun dan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang. Ada makan daunnya, berarti ada makan tanah, buah atau biji. Terus, namun Ada ada beberapa beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. bagian tumbuhan yang paling paling sering sering menjadi makanan hewan. baik kita akan bahas baik pokok pikiran. Jadi pokok pikiran apa tadi? Adalah gagasan utama yang terdapat pada sebuah paragraf atau cerita. Terus dia adalah suatu topik yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah teks. Jadi adalah poin utamanya untuk mengetahui keseluruhan ceritanya. Terus terlihat sama kelompok berdiskusi tentang pokok pikiran. Apa yang ditulis tadi? Ditulis kamu bilang itu yang berdiskusi tentang pokok pikiran. Apa yang ada dalam teks tadi? Yang tentang tadi. Kemudian setelah itu ditulis dan dibacakan. Mulai kita bacakan tulis. Coba kita caranya. Ya 1, 2, coba lagi 3. Coba yang udah 3, 4, masalah yang udah. Sudah lagi gitu. Coba bacakan. Dari topik pertama. Bacakan. Menangkap pikiran pertama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk menilai lingkungannya. Suatu yang ada di lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar hidupnya. Ya, berapa kedua? Yang tadi itu membantu tubuh membuat makanan. Terus Air dan tanah diperlukan oleh hewan. selanjutnya Oksigen tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda hidup di sebuah lingkungan. Individu adalah makhluk hidup misalnya seekor kambing dan burung. ya. Di sebuah kolam terdapat populasi ikan. Ya, ada yang sama? Orang tanya apa berbeda? Ada katakannya? Ya, Fatimah, Hilal. Ya. Ayo, jangan katakan doang Fatimah, bacakan pertanyaan dan jawabannya. Ya. Yang sudah ada doa atau lagi? Ya, Hilal. Pertanyaan dan jawabannya. Anda menyukai batang? Oh, ya, selanjutnya. Ini apa tadi? Nurul. Bacakan. Kenapa para burung pipit menyukai biji dan tabur? Terus jawabannya? Karena burung pipit suka dengan biji-bijian dan Ya, selanjutnya. kenapa para tupai menyukai kenari? Karena tupai membuat sarang di situ. Ya, boleh. Ayo, coba dari Hakim. Bagian tumbuhan yang paling sering diberikan makanan buah adalah daun. Ya, maskernya jangan lupa. Ya, selanjutnya. Siapa yang sudah? Ini. memakan hewan yang lebih kecil sebagian makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Ya, boleh. Jadi kalian sudah mengerti ya cara membuat pertanyaan, sedang menjawab pertanyaan itu ya dari teks tersebut. Oke, selanjutnya kalian membuat teks non fiksi tentang temanya sini, jenis makanan pada hewan. Ya. Ini Bu, ya. Berkelompok ya. Apa tadi, Bu? Berkelompok. Hah? Ya. Ya. Ayo, bagi 3. Tumbuhan, hewan atau daging, serangga. Nah, terus kalau herbivora ini makannya apa? Rumput. Rumput atau tumbuhan. Omnivora? Daging dan rumput. Daging dan rumput. Karnivora? Daging. Daging. Nah, terus sudah itu coba kalian perhatikan contoh-contoh hewannya. Nih,
seperti ini. Ular makanannya apa? Daging berarti termasuk karnivora. Terus hewan apa lagi yang ada di gambar? Kita. Ya, kita makanannya apa? Karnivora. Daging atau karnivora jadinya. Terus ini ibu juga punya banyak nih gambar-gambar hewan. Kayak sapi makanannya apa? Rumput. Karnivora. Karnivora. Terus selanjutnya kalau musang? Musang. Omnivora. Ya, makan segalanya. Jadi kalian sudah tahu jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya ya. Jadi kalian bisa menggolongkan dan apa namanya? Menggolongkan jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Kemudian kalian sudah bisa membuat daftar atau bagan tentang hewan yang makan tumbuhan dan mana hewan yang makan daging. Jadi nanti dikerjakan bikin bagannya secara berkelompok ya. Bukunya tadi kamu. Ya. Ini kelompok dan buku. Ya. Bukunya tadi kamu. Apa? Itu membuat bagian tentang kelompok hewan belakang. Karnivora. Nih, ada jenis makanannya, penggolongannya. Jadi kalian harus bisa membuat penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Penggolongan itu apa, Bu? Penggolongannya itu tadi digolongkan menjadi 3 ya kan. Yang satu pemakan rumput atau karnivora. Terus Omnivora. Karnivora. udah. Nah, di sini ada contoh-contoh gambarnya. Ya, jangan enggak. Pakai tangan, Nurul benar, coba Nurul bacakan. Ayo bacakan. Nah, di sini ada contohnya juga loh. Ini burung jalak makanannya apa? Ya, ini dia sama. Ulat sama burung. Dan ini tergolong apa? Omnivora. Sama juga ada hewan tadi yang itu yang kalian bawa. Ya. Ibu, namanya Bu. Nah, kalau ini bawa apa? Ikan, makanannya apa? Lumut. Makanannya apa, Bu? Makanannya kalau lumut, ini termasuk apa? Karnivora. Terus kucing termasuk? Karnivora. Nah, terus mana binatang kalian keluarkan semua? Ini. Ini kalian sudah bawa binatangnya kan? Nah, yang ini belalang makannya apa? Yuk, herbivora. Ini termasuk ya? Herbivora. Ini ikan. Yang masuk apa ini? Oke. Ikan termasuk apa? Herbivora. Herbivora. Nah, kalau yang ikan ini? Ikan ini apa? Itu Kang. Yang makan apa dia? Herbivora, Bu. Hah? Biji-biji. Masa ini makan biji? Cupang. Herbivora, Bu. Jadi Omnivora. karnivora makanannya jentik-jentik. Omnivora karbon. Nah, jadi kalian sudah bisa menggolongkan hewan berdasarkan makanannya. Ini ada contoh-contohnya. Nih, angkrannya si siapa? Bilal, makanannya apa ini? Herbivora kan? Kalau ini makan binatang ini. Omnivora. Omnivora. Sudah, selanjutnya itu sudah, kucing sudah. Burungnya sudah kan? Ada Herbivora. Jadi dan terbang udah. Nah, ini burungnya sih yang Yudhan bawa. Ini apa? Jenis penggolongannya? Herbivora. Herbivora. Bagian yang tadi kamu bikin jelaskan. Ayo, cari bacanya. Yang lainnya perhatikan ya, kelompoknya si Nurul maju. Nama hewan, sapi, jenis makanan, rumput, penggolongan jenis makanan, herbivora. Nama hewan, badan, jenis makanannya, rumput atau buah, penggolongan jenis makanan, herbivora. Harimau, jenis makanannya, daging, penggolongan jenis makanan, herbivora. Ayam, jenis makanannya, dedah atau padi, penggolongan jenis makanannya, herbivora. Kambing, jenis makanannya, rumput, penggolongan jenis makanan, herbivora. Burung, jenis makanannya padi, penggolongan jenis makanannya, herbivora. Kucai, jenis makanannya buah-buahan, penggolongan jenis makanan, herbivora. Jerapah, jenis makanannya wortel, penggolongan jenis makanannya, herbivora. Domba, jenis makanannya rumput, penggolongan jenis makanannya, herbivora. Ulat, jenis makanannya daun-daunan, penggolongan jenis makanan, herbivora. Ya, sekarang kita sudah. Ya, jadi tadi dibuat bagian sama Nurul tentang penggolongan hewannya ya. Jadi kita simpulan ya. Siapa yang sudah membuat kesimpulan dari tentang penggolongan hewan? Ayo maju ke depan. Siapa? Yudha. Ayo kita maju, bacakan. Ya. Itu aja. Sudah duduk. Ada lagi nggak yang lainnya? Atau sama semuanya seperti itu? Yuk, baca lagi. Pastikan lagi ya, cepat. Kaki baca lagi. Ayo, cepat kelompok yang ini. Ayo, cepat. Ayo. Ayo, sama maju. Cepat. Iya. Baca aja, bukan yang ini. Maju. Satu hewan
Nama kambing. Makanannya rumput. Bulan menjadi bulannya menjadi tiga orang karnivora dan herbivora. Ada yang lain yang mau maju? Bulannya dibagi menjadi tiga, herbivora, omnivora, karnivora. Jadi kita sama-sama ambil kesimpulan dari yang apa jenis makanan. Makanan dibagi menjadi tiga, yaitu hewan pemakan daging atau karnivora, hewan pemakan rumput atau tumbuhan disebut herbivora, dan pemakan segalanya atau rumput maupun daging disebut omnivora. Nah, jadi sudah semuanya sudah maju. Jadi hari ini sudah selesai pembelajarannya, tapi kita harus mainkan game. Jadi yang bisa sering menjawab satu soal akan mendapat hadiah ini, dan kami itu nanti dibagi juga. Jadi siap-siap kelompoknya nggak boleh numpang ya, ibu nggak tahu kalian sudah belajar sampai mana dan mau sampai mana. Terus ini ibu ada apa namanya? Ibu bikin peraturannya, yaitu angkat tangan dulu, ibu sebutkan baru jawab, jangan langsung jawab ya. Siap-siap sudah siap semua? Oke ibu, carikan dulu. Ini ada kartu soalnya. Ini kartu soalnya. Siap-siap. Untuk pertama, ibu bagi sebutkan kelompok yang sering menjawab pertanyaan yang mendapat hadiah ya. Nanti kalau kelompoknya banyak dapat kan? Jadi bertiga gratis. Ya. Dicatat. Siap-siap. Kalau nggak banyak jawab nanti ibu alihkan ke kelompok lain yang bisa jawabnya. Ibu nanti siap duduk kaki. Siapa yang duduknya kaki ibu panggil. Boleh milih nomor soal. Di sini ada 11 soal, tapi untuk kategori pertama ibu punya 6 soal. Masing-masing kelompok harus bisa jawab salah satu ya. Kelompok yang paling rapi, kelompoknya Nurul. Ada 1 sampai 6, mau jawab nomor berapa? Nomor berapa? 5, Satu soal aja. 5. Nomor 5. Abiotik adalah apa? Bisa jawab nak? Boleh, pokoknya satu kelompok. 1, 2, 3. Nanti siapa yang bisa angkat tangan? Dan abiotik adalah kelompok siapa yang bisa? Cepat-cepatan. Bu. Ya, sekian. Abiotik, tak hidup. Ya, benar. Kelompok Nurul ya. Iya. Selanjutnya kalian bisa jawab kelompoknya Christian. Ibu kasih pertanyaan buat kelompok Christian. Pertanyaan 1 sampai 6. Soal kartu soalnya 1 sampai 6 nomor berapa? Nomor 5 sudah? Nomor 3. Apa yang dimaksud habitat? Alam. Baik, saya jawab tadi ini. Ini hewan. Kurang tepat. Kurang tepat. Kita bisa angkat. Apa itu dan? Bukan, Bu. Ya, benar. Kelompoknya Fatima. Saya jawab tadi ya. Ayo kelompoknya Fatima. Pilih nomor yang bisa. Kartu soal nomor 1, 2, 4, 6. Apa? Nomor 6. Hewan pemakan daging disebut? Karnivora. Ya, benar. Kelompok Fatima lagi. Jadi kelompok Fatima 2, kelompok Nurul. Kelompok Ayuni 1, kelompok Nurul belum ada. Sudah, selanjutnya dudukkan kaki lagi. Masih ada sisa 3 pertanyaan lagi. Ya, kelompoknya Wildan. Pilih nomor 1, 2, atau 4. 1. Ekosistem adalah? Ayo, Pak. Kurang tepat. Kurang tepat. Ayo, kita tahu pengertiannya keseluruhan ekosistem. Ekosistem adalah? Apa? Kurang tepat. Ayo, siapa lagi, Nurul? Enggak, siapa? Kurang tepat. Itu nomor 1 nggak ada yang bisa jawab. Ya? Kurang tepat. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup yang berada di satu lingkungan. Selanjutnya kelompok ini, tinggal 2 sama 4. Apa? Komponen ekosistem ada 2, yaitu titik-titik dan titik-titik. Komponen ekosistem ada 2, yaitu titik-titik dan titik-titik. Kurang bisa ke tangan? Ya? Kurang tepat. Kurang tepat. Kurang tepat. Hah? Kurang tepat. Komponen ekosistem ada 2, yaitu abiotik dan biotik. Selanjutnya nih tinggal kelompoknya Fatima. Apa yang dimaksud dengan populasi? Populasi. Hewan yang bersama-sama. Oh, kelompok Fatima. Apa? Hewan liar. Gak bisa jawab. Yang lainnya? Jawab. Hewan yang bersama-sama. Kurang tepat sih.
Hah? Ada yang tahu? Apa yang berkelompok? Kurang tepat. Hewan sendiri mah? Individu. Ada yang bisa jawab? Kurang tepat. Makhluk hidup yang tinggal berkelompok di suatu lingkungan. Berarti kan nggak hewan aja. Yang lainnya kan juga termasuk. Terus ada soal yang sering menjawab kelompoknya Fatimah 2, kelompoknya Yuni 1, kelompoknya Nurul belum ada. Ini rebutan. Jadi siapa yang sering banyak menjawab? Siap-siap. Hewan pemakan rumput disebut Sapi. Bayu. Oh, sudah? Siap-siap. Ibu bilang kan ibu tunjuk dulu baru nyebutkan. Produsen adalah Sudah? Ada yang tahu? Produsen adalah penghasil makanan. Jadi tumbuhan penghasil makanan itu disebut produsen. Selanjutnya, ini rebutan juga. Dekomposer adalah dekomposer. Ada yang tahu juga? Itu adalah pengurai yang menguraikan makhluk hidup. Terus ini rebut-rebutan. Ini banyak yang maju. Tian sama Bayu jadi perwakilan kelompok maju ke depan. Nah, berdiri di sini depan itu. Jarak ya. Siap-siap. Jangan sama tangannya. Teman yang lain diam. Pertanyaan pertama. Ini yang sering ngomongin nanti dapat tadi garis. Yang sering jawab ya. Yang lainnya tergantung Tian dan Bayu. Sebutkan 3 hewan pemakan segalanya. Bayu. Nah, 3. Burung. Semut. Sama ayam. Boleh. Bayu. Selanjutnya. Siap-siap yang kedua. Sebutkan ya. 3 contoh ekosistem alami. 3 contoh ekosistem alami. Ada? Ada tahu? Contoh ekosistem alami yaitu gunung, sungai, lagi hutan. Terus kalau yang buatan apa? Sawah, bendungan, sudah tahu. Jadi karena ada yang bisa jawab cuma Bayu, jadi Bayu yang dapat hadiah. Oke, sudah selesai. Ini tadi kelompok yang sering menjawab pada kelompok matematik. Waduh, oh cuma 3 dia. Dan siapa yang jawab Silvian? Oke, sudah kelompok sudah. Selanjutnya materi sudah selesai. Saatnya mengerjakan soal evaluasi. Ini soal evaluasinya Ibu bagikan, dikerjakan sekarang ya. 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 Ya, tanggal ini tanggal 18 Oktober 18 November 2021. Nama panjang, Bu.
Salah satu aja, ayo cepat. Ya satu orang aja yang menentukan. Masing-masing kelompok ini bukan punya temennya dibawa ke depan sini. Ya, ya semuanya, semuanya. Nah, oke. Pelajaran hari ini sudah selesai. Jadi kita belajar hari ini tentang apa yang pertama Eko? Ekosistem bersama apa? Cerita non fiksi. Habis itu apa lagi? Habis itu individu, baru tentang apa? Populasi, baru makan jenis-jenis makanan. Jenis-jenis makanan hewan. Nah, jadi setelah pembelajaran ini, Ibu harap kalian sudah bisa mengerti tentang ekosistem, cerita non fiksi, sama jenis-jenis makanan hewan. Nah, terus sebelum itu, apa ada yang mau ditanyakan? Udah ngerti semua? Ya, kalau udah ngerti semua, bukunya disiapkan, ditaruh di tas. Kita siap-siap untuk pulang. Pulang. Untuk pulang. Pulang. Nanti aja. Ayo teman siap-siap duduk yang kaki. So, ada yang dipertanyakan lagi? Jelas. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar ekosistem yaitu hubungan antara makhluk hidup dan benda hidup. Terus cerita non fiksi adalah cerita yang benar-benar terjadi atau nyata. Terus yang ketiga adalah jenis-jenis penggolongan makhluk hidup, yaitu apa aja tadi? Penggolongan makhluk hidup tadi apa aja? Herbivora, karnivora. Saya sudah jelas semua. Ada yang dipertanyakan lagi? Jelas lagi sekali lagi. Nggak ada. Sudah dari Ibu Angga, kalian sudah mengerti, dan Ibu Nara kemarin sudah mengerti tentang jenis-jenis makanan makhluk hidup. Oke, selanjutnya jangan dipimpin baca doa pula. Kayak gini. Selamat siang semuanya, jangan lupa jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, gunakan masker terus ya. Dan nanti kalau pulang langsung cuci tangan, cuci kaki ya, ganti bajunya.